progres ya. Oke. Ya, kita belajar triple Pitagoras. Triple Pitagoras namanya triple. Triple itu berarti 3. Nah, triple Pitagoras itu berarti 3 bilangan asli. Bilangan asli itu dimulai dari berapa sih? Dari 1. Dimulai dari 1. Kalau bilangan bulat dimulai dari berapa? Ayo belajar tentang kelas 7 kemarin ya, tentang bilangan. Bilangan bulat dimulai dari angka berapa? Bilangan asli itu start dari 1. Habis 1 berapa? 2, 3, dan seterusnya ya. Dengan kata lain, bilangan asli itu sama aja dengan bilangan bulat, tapi yang positif. Kak, emang ada bilangan bulat negatif? Ada. Bilangan bulat negatif berapa aja? Oke, Fabian. Bilangan bulat negatif berapa aja? Mulai dari berapa? Bilangan bulat negatif. 0. Negatif. Kalau negatif mulai dari minus berarti ya. Min berapa, Den? 1. Min 1, min 2, min 3, dan seterusnya ya. Jadi bilangan bulat itu ada 3 inti. Tadi yang disebutin Daniel itu yang pertama 0, lalu bilangan bulat negatif, dan bilangan bulat positif. Jadi untuk triple Pitagoras, nanti nggak ada bilangannya yang negatif. Ya. Jadi kalau kalian temu soal salah satu sisinya negatif, nggak mungkin. Ya. Karena namanya jarak atau ukuran itu nggak pernah negatif. Bandar ulangin, jarak itu tidak pernah negatif, atau ukuran sebuah benda atau ruangan ataupun benda apapun gitu ya, nggak pernah yang negatif. Ya. Jadi kalau kalian nanti adik-adik ketemu soal ada yang negatif salah satu sisinya, berarti itu soalnya salah ya, atau itu sebuah jebakan gitu ya. Oke. Nah, ini caranya untuk menentukan bilangan triple Pitagoras ya. Jadi bisa ditentukan dengan menggunakan istilah P dan Q. Nah, syaratnya P lebih besar dari Q. Syaratnya si P harus lebih besar dari Q. Nah, setiap panjang sisinya punya pola begini. Untuk tingginya 2PQ, untuk alasnya P kuadrat dikurang Q kuadrat, untuk sisi miringnya P kuadrat plus Q kuadrat kan? Oke. Nah, cuman masalahnya 2PQ dan P kuadrat min Q kuadrat ini harus kita pakai aturan yang ini. P-nya lebih besar dari Q. Nah, coba catat dulu deh. Nanti Kak Bandar kasih sebuah tabel untuk menjelaskan apa yang ada di sini. Ya. Pahami dulu apa itu triple Pitagoras, terus cara menentukan sisinya pakai P dan Q, syaratnya P-nya harus lebih besar dari Q. Ya, coba dicatat dulu. Kalau sudah dicatat, nanti jempolnya Kak Bandar kasih tunjuk seperti apa sih sebetulnya. Sudah kasih jempolnya ya. Nanti nggak apa-apa catat dulu aja, nanti Kak Bandar kasih gambaran seperti apa sih tentang PQ yang ini.
Oke, udah dicatat yang ini? Apa itu triple Pythagoras, terus menentukannya pakai PQ, sudah? Oke, Ekles sudah, yang lain sudah? Oh, sudah. Oke ya, yuk sekarang Kak Bandar tentukan dulu PQ-nya. Pertama kita tentukan dulu PQ-nya kan. Ini P, ini Q. Jangan lupa untuk menentukan PQ-nya itu kita harus tahu syaratnya tadi kan. P-nya harus lebih besar dari Q. Syaratnya P lebih besar dari Q. Adik-adik mau bilangan berapa? Yang kecil aja tuh. Sebutkan satu bilang. Kegedean. Yang kecil, paling kecil. S2, 1, 3. 2, 1. Berarti kalau 2 dan 1, P-nya yang 2 ya. Karena syaratnya kan P harus lebih besar dari Q. Syaratnya ini jangan lupa ya. Oke? Nah, sekarang kita cari dulu tingginya atau alasnya dulu deh. P kuadrat dikurang Q kuadrat. Berapa? P kuadrat kurang Q kuadrat berapa? Berarti kan 2 kuadrat dikurang 1 kuadrat. Berapa? 1. 1. Coba hati-hati. 2 kuadrat berapa? 2. 2 kuadrat 2. 4. 4. Dikurang 1 kuadrat. 1 kuadrat berapa? Tetap 1. Tetap 1. 4 kurang 1? 3. Oke, berarti ini 3 ya alasnya ya. Clear ya? Lalu kemudian tingginya 2 PQ. Maksudnya 2 PQ itu 2 kali P kali Q ya. 2 kali 2 kali 1. Berapa? 2 kali 2 kali 1 berapa? 4 nggak sih, Kak? 4. Oke. 4 ya. Berarti sisi tegaknya atau tingginya 4. Nah, harusnya kan ini gampang ya nyarinya ya kalau udah ketahuan 3 dan 4. Tinggal kita kuadratin kan ini. P kuadrat plus Q kuadrat. Berarti 3 kuadrat plus 4 kuadrat. Sama dengan berapa? 22 ya. Hati-hatian. 25 bukan, Kak? 25. Oke, kalau 25 kan nggak mungkin nih, panjang banget 25 kan? Ingat kemarin konsepnya, bahwa kalau sisi miring itu adalah akar dari kuadrat sisi-sisinya kan? Maka kalau akar 25 berapa? 5. 5. Oke, akar dari 25 itu 5. Maka ini 5. Nah, kalau adik-adik mau edit sedikit, ini bisa tambahin ya, sisi miringnya pakai akar. Ya, tinggal di akar gitu ya, diedit sedikit aja. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Kak, aku mau nanya. Hmm. Itu berarti setiap soal tetap Hmm. diketahui P sama Q-nya? Enggak, ini hanya cara menentukannya aja. Nanti in case di soal tuh bisa diketahui cuman alasnya doang, sama sisi miringnya, atau alas dan tingginya, atau sisi miring dengan tingginya. Jadi tergantung yang ada di soal, Pres.
Gitu. oke. Jadi nggak selalu, ini hanya cara menentukan sebuah triple Pythagoras seperti apa. Ya. Nanti kita lihat bilangan triple Pythagoras lain yang memungkinkan. Oke. Oke, masih aman ya? Yang lain gimana? Abigail Jocelyn apa? Aman, ya? Oke, sekarang kita coba satu bilangan lagi. Adik-adik mau bilangan berapa? Nggak usah jauh-jauh dari 2 dan 1. 5 sama 3, Kak. 5 sama 3, coba. 5 sama 3. Nah, 5 sama 3 itu bukan triple. Kita naikin 1 aja bilangannya ya. Tadi 2 dan 1. Sekarang kita coba kalau P-nya jadi 3, Q-nya jadi 2. Coba adik-adik pakai konsep ini. Alasnya berapa, Q-nya berapa, lalu sisi miringnya berapa. Kalau 5 sama 3 nanti nggak ketemu. Berarti 5, 3 itu bukan bilangan triple Pythagoras. Tapi yang pertama dari sini kita dapat bilangan triple Pythagoras itu bentuknya 3, 4, 5 ya. Ini alas, ini tinggi, ini hipotenusanya atau sisi miringnya. Gitu. Ya. Nanti kita akan bikin kolom seperti ini. Bilangan triple Pythagoras berapa aja sih? Gitu ya. Kalau 5 dan 3 nggak ketemu nanti dia dance. Karena kalau alasnya atau tingginya 5 kuadrat itu kan 26. 25 ya. Ditambah 3 kuadrat itu kan 9. Nah, kalau akar 25 tambah 9, akar 34, nggak dapat nanti. Ingat, triple Pythagoras itu bilangan asli. Jadi bilangan yang positif, tapi utuh. Bukan koma, bukan dalam bentuk akar. Benar ulang, bilangan asli itu bukan dalam bentuk akar atau desimal ataupun koma ya, koma itu desimal. Nah, dia bilangannya utuh, bulat gitu ya, bilangan bulat positif, ingat ya. Oke, kayak tadi kan 5 itu kan bilangan bulat positif ya, bilangan asli. Ya. Bukan bilangan desimal atau bukan bilangan akar atau pecahan. Untuk 3 dan 2, P kuadrat dikurang Q kuadratnya berapa? P kuadrat, Q kuadratnya berapa? Dikurang Q kuadratnya, alasnya dulu deh, berapa deh? 5, Kak. 5. Oke, 9 kurang 4 berarti ya? 5. Oke, good. 2 PQ-nya berapa? 12. 2 kali 3 kali 2. 12 ya? Oke. Berarti ini 5, 12. Lalu P kuadrat Q kuadratnya? 13. 13. Kenapa 13? Berarti akar dari 5 kuadrat tambah 12 kuadrat. Kenapa sih 13? Why dia 13? 5 kuadrat tambah 12 kuadrat. Kenapa dia 12? 13. 5 kuadrat berapa? 25. Berarti sama dengan akar 25 tambah 12 kuadrat. 144. 144. 25 tambah 144. 169. 169. Akar 169. 13. 13. Oke, berarti ini tadi 5. Oke, ini 12, ini 13.
Nanti dapat pola yang baru, 5, 12, 13. Ini triple Pythagoras yang baru. Dapat. Oke? Paham ya sampai sini ya? Kak Bandar kasih 2 contoh ini, Kak Bandar harap adik-adik bisa nanti kalaupun misalkan ketemu dengan bilangan-bilangan PQ yang kecil-kecil begini, kita mainnya kecil-kecil aja. Ingat syaratnya P lebih besar dari Q. Ya. Oke? Nangkap ya sampai sini ya? Siapa yang kebingungan? Silakan dicatat dulu. Kalau sudah, nanti Kak Bandar buka beberapa triple Pythagoras yang lain. Sudah? Dicatat dulu ya. Kalau udah kita lanjut. Baru Abigail Jocelyn yang sudah kasih jempol. Kita tunggu yang lainnya. Oke, Vivi sudah. Ada yang mau bertanya nggak sampai sini? Nggak apa-apa. Lebih baik adik-adik tanya sampai sini dulu daripada nanti kita kejauhan. Kalau udah jauh nanti balik laginya susah ya. Harus nyari U-turn-nya. Harus nyari jalan putar balik. Aman ya? Yuk, sekarang dari 2 data ini, 3, 4, 5, 5, 12, 13, kita coba kembangin lagi bilangan triple Pythagoras yang lain. Ya. Oke, tadi polanya 3, 4, 5. Nah, Kak Bandar buka satu dulu. Oke, untuk sisi alasnya, atau bebas lah ya, mana yang mau jadi alas, mana yang mau jadi tinggi, bebas aja. Adik-adik bebas, mau tinggi sama alasnya diputar juga bebas. Tapi yang jelas, untuk sisi miring atau hipotenusanya ini, itu jangan kebalik ya. Oke. 3, 4, 5. Oke. Alasnya cari dengan kelipatan 3. Untuk alasnya cari kelipatan 3. Kelipatan 3 berapa aja? Kelipatan 3 berapa aja? Alasnya kelipatan 3. Kelipatan 3 itu berapa sih? 3, 6, 9. Oke, good. 3, 6, 9. Lalu? 12, 12. 15, Oke. Enough. Cukup dulu 5 ya. Oke. Lalu B-nya, tingginya pakai kelipatan. Karena dia 4, pakai kelipatan. Kelipatan 4 berapa aja? 4, 8, Hmm? 12, 16, 20. Oke. 48, 12, 16, 20. Oke. Nah, untuk hanya atau hipotenusa atau sisi miringnya, itu pakai kelipatan, angkanya berapa tuh? 5, Berarti kelipatan 5. Kelipatan 5 berapa aja? 5, 10, 15, 20, 25. Oke. Good. 10, 15, 20, 25. Ini salah satu yang Kak Bandar kasih suggest buat kalian untuk cara mudah menghafal atau menemukan triple Pythagoras ya. Oke. Ini bilangan-bilangannya. Nah, sekarang kita cek satu-satu. 3, 4, 5. Lalu, tadi sudah ya, 6, 8, 10. Apakah di sebuah triple Pythagoras? Berarti kalau dari sini, data yang nomor 2, 6, 8, 10, ya, maka berarti ini sama aja 10 kuadrat sama dengan akar dari alasnya kan? Ini alas, ini tinggi, ini hipotenusanya. Berarti akar dari 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat.
Bukan 10 kuadrat. 10 sama dengan akar. Oke. Karena ada akar ya. 6 kuadrat berapa? 36, Kak. 36. 8 kuadrat? 64. 64. 36 tambah 64. 100. Akar 100? 10. 10. Oke. Berarti nggak ada masalah ya buat yang nomor 2 ya. Aman? Coba siapa yang mau cek 9, 12, 15, lalu 12, 16, 20, 15, 20, 25. Pilih salah satu dari sisa tiganya, mana yang mau adik-adik cek. Kalau ada yang keliru, berarti konsepnya Kak Bandar salah. Kak Bandar kasih waktu 5 menit ya, buat membuktikan. Pakai cara yang sama tadi. Ya. Kan 3, 4, 5 sudah, 6, 8, 10 sudah kita buktikan. Coba buktikan 3 yang lain. Pilih salah satu aja. Nanti kalian tinggal kasih clue, mana yang kalian kerjakan, apakah itu betul atau bukan. Ini salah satu konsep yang Kak Bandar kasih untuk mempermudah adik-adik semua. Nanti sisanya konsepnya adik-adik cari sendiri ya. Untuk alasnya pakai kelipatan 3, tingginya kelipatan 4, sisi miringnya atau hipotenusanya pakai kelipatan 5. Siapa yang mau coba nomor 3, 9, 12, 15? Anak. Yang 12, 16, 20 siapa yang mau coba? Race. 15, 20, 25 siapa yang mau coba? 15, 20, 25 siapa yang mau coba? Ada yang mau coba 15, 20, 25? Aku, Kak, boleh. Oke, Otniel. Ya. 15 benar, juga lainnya belum aku coba. 15 benar juga, lainnya belum aku coba. Oke, Jocelyn sudah coba 15. Carmen kayaknya terganggu sama device atau koneksi ya, Carmen. Keluar masuk terus ya, kasihan. Iya, Pak. Iya, nggak apa-apa. Nanti kalau ada yang ketinggalan, dengerin rekamannya aja ya. Oke. Ada yang, ya. Yuk kita cek tadi Otniel sambil jalan ngecek yang 15, 20, 25 ya. Tadi siapa? Ada yang sudah Kak, benar lupa tadi siapa? Oke, kita cek dulu. Nah ini 15, 20, hipotenusanya 25. Berarti 25 sama dengan akar dari 15 kuadrat tambah 20 kuadrat. Akar 15 kuadrat berapa? 225, Kak. 225 tambah 20 kuadrat itu 400. 400. 225 tambah 400, 625. 625. Oke. Akar 625, 25. 25 juga. Oke. Clear ya? Oke. 9, 12, 15, betul 15 ya, Han? Iya. Kita coba ya. Oke. Jadi nangkap ya, maksudnya bilangan asli itu. Yang tadi kayak Pak Bandar bilang. Nggak bisa dia pecahan atau desimal atau akar. Ya, kalau dia sisi miringnya merupakan akar atau desimal atau pecahan, maka itu bukan triple Pythagoras. Ya.
Oke, 12, 16, 20, Pres, apakah udah beres? Udah, Kak. Oke, Benar kok. benar. Benar ya? Oke, nggak perlu kita buktiin lagi ya. Atau ada yang mau dibuktikan? Untuk yang 9, 12, 15, dan 12, 16, 20? Ada yang mau dibuktikan nggak? Kita udah coba 3 pembuktian. Aman ya? Jadi Kak Banda harap adik-adik bisa nanti cari pengembangannya bilangan berapa lagi yang merupakan triple Pythagoras. Ingat kalau dia triple Pythagoras, sisi miringnya harus bilangan asli, bukan bilangan bulat negatif atau akar atau desimal ataupun pecahan. Ya, oke. Sampai sini ada yang mau bertanya tentang triple Pythagoras? Ada yang mau bertanya nggak tentang triple Pythagoras? Nggak ada nih, yakin? Aman? Aku nggak pernah sepaham ini, wow. Maksudnya? Oh. Maksudnya gimana, Gih? Maksudnya gimana nih? Nggak paham maksudnya? Atau ada yang harus Kak Bandar jelasin? Iya, biasanya aku nggak paham. Terus kan kok bisa paham banget kita maksudnya. Oh, oke. Nggak apa-apa sih, mungkin adik-adik banyak materi yang lupa waktu SD mungkin. Sebenarnya ini udah belajaran SD sih sebenarnya, cuma nggak pernah. Karena mungkin sekilas-kilas doang sih SD. Oke ya? Oke, yuk. Kalau sudah, kita mau lihat beberapa contoh lagi tentang triple Pythagoras ya. Nah, coba adik-adik perhatikan untuk bilangan ini. 5, 12, 13 tadi udah kan? 3, 4, 5 sudah. Nah, coba adik-adik cek 8, 15, 17. Kenapa dia triple Pythagoras? Caranya sama ya, hipotenusanya yang angka paling besar. Ya. Urutannya jangan lupa, alas, tinggi, hipotenusa. Alas, tinggi, hipotenusa. Hipotenusa itu selalu angkanya paling besar. Ya, untuk alas dan tinggi bebas saja mana yang menurut adik-adik layak untuk sebagai alas atau tinggi. Yang jelas hipotenusa itu angkanya paling besar, selalu paling besar. Ya, tidak pernah sisi miring itu angkanya kecil, ya, atau di tengah-tengah, gitu ya. Oke, coba cek. Yang udah ngecek dan dapat tolong komen ya. 8, 15, 17. Kenapa dia triple Pythagoras? Kalau Kak Bandar kasih latihan tentang Pythagoras pakai bahasa Inggris, itu oke ya? Atau ada yang harus pakai bahasa Jerman atau bahasa Prancis mungkin baru paham? Aman ya? Oke. Kalau aman, Kak Bandar akan keluarin nanti. Kalian pilih salah satu soal aja mana yang menurut kalian layak buat kalian kerjakan. Dan menurut adik-adik mana yang lebih mudah. Ya, nanti Kak Bandar keluarin. Beresin dulu coba yang ini. 8, 15, 17 itu yang mana sih? Benar nggak dia triple Pythagoras? Semua ada di grup kelas 8 nggak? Semua sudah masuk grup kelas 8? Adik-adik? Ada yang belum masuk di sini? Nggak ada, semua sudah di grup kelas 8 ya. Kak Bandar mau pastiin adik-adik semua ada di grup kelas 8. Karena Kak Bandar mau kirim soal untuk ini, untuk kalian kerjakan. Nanti adik-adik boleh
pilih salah satu nomor. Kalau misalkan kalian mau coba lagi nomor yang lain, it's okay ya. Tapi untuk 5 menit terakhir ini kita coba salah satu nomor aja. Mana yang adik-adik mau kerjakan. Ya. Kak Bandar kirim soalnya di grup. Silakan dicek. Coba dicek dulu. Dilihat dulu. Ini 8, 15, 17 udah ada yang selesai? Ngecek? Real ya, kan? TV juga real ya? Udah ya, clear ya berarti ya? Oke, sip. Thank you. Oke, sekarang silakan cek soalnya di grup. Kita masih ada waktu 5 menit. Adik-adik mau coba nomor yang mana? Nanti kalian boleh present apa hasilnya kalian ya. Silakan presentasikan. Mana ya? Oh, adik-adik coba. Ada bagian A dan B. Ada bagian A dan B. A, B, C, D, E malah ya. Hati-hati baca dulu perintahnya apa. Nomor A, bagian A apa tuh? Yang ditanya, bagian B yang ditanya apa? Oke, bagian A. Calculate the measure of x in each. Where necessary, round your answer correct to 1 decimal place. Oke, yang diminta, kalaupun ada desimal, hanya desimalnya 1 aja. Misalkan 0,23, tulis cukupnya 0,2, gitu maksudnya ya. Paham nggak? Nangkep ya? Oke. Walaupun misalkan kalian mentok nyari desimalnya, ketemu cuman akarnya doang, satu contoh Kak Bandar contohin misalkan yang ini. Kak Bandar pilih misalkan, contoh ya, nanti adik-adik bisa cari yang lain ya. Misalkan yang ini, 7 dan 3. Nah, sisi miringnya kan yang di seberang sudut siku-sikunya kan, berarti si X ini sisi miringnya. Oke? Nah, berarti kan X sama dengan akar dari 7 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Akar 7 kuadrat berapa? Tujuh kuadrat itu berapa nilainya? 49 ya. 3 kuadrat? 9. Oke. Akar 49 tambah 9 berapa? 58 ya? Iya. Nah, kalaupun adik-adik cuma jawab sampai sini, it's okay. Akar 58. Dibanding adik-adik cari desimalnya pakai kalkulator, lama nanti ya. Mending cukup sampai situ aja. Itu Kak Bandar kasih contoh nomor 3. Jadi nomor 3 jangan dikerjain lagi ya. Nah, nanti kalau case kalian ketemu akar 58 itu kan sekitar 7,5 lebih lah. 7,6, hampir 7,6 kalau nggak salah. Akar dari 58. Oke. Nah, nanti ini jadi tugas buat hari Kamis ya. Nanti kita review di hari Kamis tugasnya. Jadi Kak Bandar nggak akan bikin tugas di GCR untuk yang kalau di pembelajaran kayak yang lain. Tugasnya Kak Bandar itu kalau adik-adik sudah selesai materinya baru Kak Bandar kasih tugas ya. Jadi buat yang baru-baru, jadi jangan tanya, Kak kok nggak ada tugas di GCR gitu ya. Nah kalau di pertengahan pelajaran pasti Kak Bandar sisipin untuk tugas-tugas begini, latihan-latihan kecil ya. Tugas di GCR itu kalau misalkan materinya sudah selesai, dan kita akan masuk materi baru kita Kak Bandar kasih DCR tugasnya ya. Oke. Jadi di dalam kelas pun kita ada latihan. Jadi matematika itu sebetulnya harus banyak latihan soal sih ya. Materinya Kak Bandar coba persingkat dan nggak panjang-panjang supaya adik-adik paham. Panjang-panjang juga kan bikin pusing ya. Inti-intinya aja lah ya. Oke, nanti kita lanjut Kamis ya adik-adik ya. Kita review Kamis, jadi silakan adik-adik pilih salah satu soal aja. Kalau misalkan salah satu soal itu membuat kalian penasaran cari jawaban yang lain, nggak apa-apa, it's okay. Ya, intinya daripada kalian kerjain semua tapi nggak fokus, Kak Bandar cuma minta kalian satu soal aja, pahami tentang tugas yang ada yang Kak Bandar kasih. Oke, jelas? Jadi Kamis kita bahas ini ya. Oke ya, aman ya. Jangan tanya lagi soalnya di mana, karena soalnya udah Kak Bandar kirim di grup matematika kelas 8 ya. Jadi kasih tahu teman-teman yang lain yang nggak masuk,
pilih salah satu soal aja. Nanti Kamis kita bahas. Yuk, silakan. Jangan lupa per semester 2 kita open cam ya guys. Permintaan dari orang tua adik-adik semua. Kita open cam ya. Sip. Thank you Hexa. Yang lain siapa nih mau open cam? Jadi selama pembelajaran open cam ya. Oke, yuk. Wah, ini seru kan kelihatan muka-mukanya nih. Nggak bisa on, oke, Abigail, it's okay. Yuk. Absen yuk. 3, 2, 1. Oke, sampai ketemu hari Kamis ya adik-adik ya. Jangan lupa ada tugas ya. Bye-bye. Makasih, Kak. Oke, it's okay. Yuk, sama-sama.